Oke, selamat pagi. Silakan absen di kolom chat. Ya, ada sepertinya presentasinya udah cukup jelas di situ ya mengenai keisomerannya. Semoga memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih menyeluruh. Ada yang saya pelajari, jadi bersyukur hari ini satu Alkitab udah selesai dari nggak tahu kapan, kayak mungkin dari Januari awal sampai Oktober. Satu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru udah selesai dibaca di tanggal 8 Oktober kemarin. Nah, ini Maliaki menutup perjanjian Alkitab yang menutup perjanjian lama. Saya belajar dan saya sangat bersyukur akan perkataan ini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini adalah hal yang katakan menjadi penghiburan buat saya. Yang menjadi penting, poin sekarang yang menjadi penting adalah dalam arti yaitu family, dalam keluarga. Yang katakan kita tinggal bersama dan di situ katakan tidak terjadi social distancing, begitu ya. Yang namanya family tidak terjadi social distancing. Nah, ini memulihkan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa Allah itu mengerjakan suatu perkara berkaitan sama relationship. Jadi hal yang luar biasa, tinggal mengenal Allah, mengenal pribadi Yesus itu membuka perihal mengenai hubungan. Ini yang dijanjikan kepada bangsa Israel pada waktu dia berada di dalam pembuangan, kemudian dalam masa zamannya Ezra, kemudian Nehemia, Yeskiel, mengenai pembangunan bait Allah yang kedua pada waktu itu setelah dihancurkan. Jadi Raja Babel datang, kemudian dihancurkan, nah kemudian setelah 70 tahun keluar, kemudian membangun kembali bait Allah, dan sejarahnya ke depan saya belum ngamati lagi. Jadi itu yang dikatakan nanti akan ada yang membuat hati Bapa itu berbalik kepada anak dan hati anak kepada Bapa. Jadi memulihkan hubungan relasi yang begitu closer ya. Jadi sangat luar biasa, dia menggambarkan hubungan antara Bapa dengan anak. Nah, itu menurut saya hal yang luar biasa. Nah, di perjanjian lama itu ada seorang saudara yang mengatakan bahwa tidak ada istilah Allah itu sebagai Bapa sampai ketika Yesus datang dan mengatakan Allah itu adalah Bapa. Jadi pada saat masa perjanjian lama Allah itu Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, nah penyembuhku apa, nah itu semua dikenal melekat pada pribadi Allah. Tetapi ketika Yesus datang, bersyukur sekali dia mendekatkan hubungan yang jauh begitu menjadi sangat dekat. Jadi saya bersyukur bisa mengenal pribadi Bapa, pribadi Allah lewat pengenalan akan Yesus. Jadi itu hal yang luar biasa. Dan di sini dengan adanya relasi mengembalikan kembali kepada Bapa. Nah, jadi jangan sampai aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi semua hubungan itu dipulihkan. Kemudian ketika Yesus datang kedua kalinya, jadi ada sesuatu yang memang Yesus kerjakan, gitu. Itu saya sangat terberkati dengan ayat ini. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke isomer. 33. Nah, ini nomor absennya masih belum. Nah, share masih belum perbaiki. Melissa, Cedric belum memperbaiki. Jadi yang belum ini siapa nih? 1, 3 berarti 2 muncul. Felis udah masuk. Nah, ini 012 yang belum masuk siapa ya? Harusnya ada 32, tinggal 1. Tinggal 1. Tolong cek. Jadi 3, 4, 5 nggak ada. 3, 4. Absen 3 sama 4. Absen 3 sama 4 ada nggak?
Nomor 8, 10, 11, 12. Tolong bantu KM saha ya. Nah, oke saya sebutin. Absen 3. Saya, Sir. Oh ya, absen. Oke, 4 ada. Absen 4 ada. Absen 3 ada nggak? Ada, Sir. Oke, absen 5 Cedric, udah. Kemudian 6, 7, 8. Absen 8. Saha absen 8. Oke, Brian Iya, silakan. Sir. Oke, absen lain ada. 9, 10, 11, absen 12. Absen 12 saha? Absen. Saya, Sir, Oh, saya. ada. Ya, oke. Absen 13. Absen 13 nggak ada ya? Saya, Sir. Oke. Saya, Sir. Oh ya, Hans ada 13, 14. Absen 15. Absen 15. Nah, 15 nggak ada. Oke. Sorry Pak, Yap. Jordi mungkin absen 15, rumahnya mati lampu cenah. Oh, oke. Saya Jordi 17, absen Pak. 17. Oh, 17. Jadi 17. Nah, jadi berarti 15 ya, absen 15 nggak ada. 15. Oke, ketemu 15. 15 siapa ya? Absen 15. Jennifer, absen 15. Ya, Sir. Oke, kirain absen 15 nggak ada. 16, 17 ada. 20, absen 20 siapa? 20 Kevin. Oke, 21, 22. Yes. 22 saha? 22. 22 sopo yo? Simel itu Simel. Oh ya, 22 Melisa. Oh ya, thank you. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 sopo? Serlin. Oke, 29 ada. 30. 30 sopo 30. Nah, 30 orang ono. Nah, oke, 30 yang nggak ada. Oh, Sharon. 30 Sharon. Sharon mah diem aja. Sharon 30. Kenapa, Sir? Kirain nggak ada nomor absennya. Oh, itu ada. Ada. Oh, maksudnya- oh sorry, udah lengkap Iya, ya. iya. Maaf. Karena saya kira ada present. Oke. Makanya saya bingung kok ada lengkap semua. Iya. Maaf. Saya ngira ada presentingnya. Udah lengkap kok. Oke, ini kita masuk ke 12 billing. Oke, mari kita. Jadi untuk mengenai tata nama, ada yang bertanya, saya bahas di sini. Oke, nah mengenai nomor latihan 9. Sebentar, nomor 9 ya. Oh, yang Benson ding. Kalau ada pertanyaannya silakan. Sokratisnya juga sudah aktif. Kalau apa nanya yang lain boleh. Itu mengenai pembahasan masih belum lengkap ya. Nanti akan dilengkapi. Nomor 9. Iya, oke 9A. Jadi mengenai nomor 9A, dia gambarnya seperti ini mengenai tata nama benzen. CH2, PR, dan... Sir, ini halaman berapa, Sir? Halaman 284. Oke, thank you. Ya, you're welcome. Halaman 284. Nah, di sini kalau kita perhatikan berkaitan sama prioritas, itu ada di halaman 283. Halaman 283 itu berbicara prioritas. Prioritasnya adalah alkil, kemudian baru X. Maka
Yang nomor 1 adalah yang CH2, ya, yang alkil. Di sini berarti namanya bisa memang macam-macam nih namanya. Oke. Jadi namanya itu contoh ini bisa menjadi namanya adalah ini nomor 4. Jadi 4 kloro benzil klorida bromida. Mengenai nama benzil itu adalah seperti ini, benzil. CH2 penting, ini namanya benzil. Kemudian bisa juga namanya adalah oke. Iyap, nomornya berarti kita pakai nama metil ya. Nah, oke, ini memang enggak, maksudnya ya sudah mulai aneh-aneh. Ini benzena, berarti ini kita namakan kloro, ini kita namakan bromometil, yang nangkep metilnya ya, kita pakai ambil metil, karena yang nempel itu di metilnya. Berarti namanya adalah dari kloro, berarti kloro, 4 kloro, kemudian 1 bromometil, kemudian benzen. Kita pakai M ya, karena yang nempel itu metilnya, ya, 1 bromometil, benzena. Oke, seperti ini. Jadi yang menjadi pacuan mengingatkan prioritasnya perlu kita perhatikan lagi. Oke. Nah, ada pertanyaan mengenai tata nama? Ya, harapannya sudah lebih jelas ya. Nah, tapi perlu dilatih ya. Nanti akan ada latihan yang akan ditambahkan di sekolah. Ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam keisomeran, ya, keisomeran. Jadi ini ada macam-macam isomernya. Coba Vanes. Oke, videonya sama audionya dinyalakan. Yes, sir. Ya. Ya. Untuk mengenai keisomeran, tadi sebagian besar dibagi berapa? Dibagi 2 dulu. Ya, betul. Apa saja yang teringat? Pokoknya ada yang isomer struktur, posisi, Ya. terus yang sama gugus fungsi ya. Iya. Oke, terus yang kedua? Isomer, bentar dulu Pak. Iya. Yang teringat? Geometris ya, apa itu? Iya, oke. Iya, oke. Thank you, Vanes. Nah, Sir. sekarang memang jadi berkaitan sama struktur atau apa ya namanya, kerangka ya. Oh ya, isomer struktur. Jadi kalau ini berarti dikebawahin posisi struktur, 1 berkaitan sama kerangka, posisi dan gugus fungsi. Kemudian kalau mengenai geometri itu kita namakan ruang. Nah, kalau pakai bahasa Inggris itu adalah stereoisomer. Ya, stereoisomer. Ya, nah untuk stereoisomer itu ada 2, yang tadi disebut geometri, kemudian optis. Ya, isomer optis. Oke. Nah, sekarang kita belajar contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Coba buat sekarang isomer. Oke, saya kasih contoh ya. Untuk alkohol C-nya misalkan kalau kita lihat C-nya 2, 1, 2. Ini OH, 1, 2 OH berarti C2H5OH.
Kemungkinan yang lain, posisi yang lain kalau kita ubah-ubah, OH-nya kita nempel ke C yang satunya. Ketika kita ubah demikian, ternyata kita amati mereka memiliki nama yang sama. Karena dia satu etanol, dan di sini juga satu etanol. Berarti tidak ada pembedaan. Maka dari itu, nama satu etanol itu satunya nggak perlu ditulis ya. Kemudian kalau sekarang kita melihat 3. 1, 2, 3, ini OH. Kemudian kita bisa nempelkan di tengah ya, OH. Kemudian kita juga bisa nempelkan di pinggir yang sisi kiri. Nah, kita cek namanya. Jadi berdasarkan pengecekan nama, di sini adalah 1 propanol. Kemudian di sini adalah 2 propanol. Kemudian di sini adalah kembali 1 propanol karena posisi OH menjadi posisi yang kecil. Berarti ininya sama, ini kita coret. Oh, nggak usah dihapus, tapi kita coret. Berarti tidak ada ini ya, tidak ada apa ya namanya, sama. Jadi nggak ada yang namanya 3 propanol, nggak ada. Karena sudah ada regulasi untuk memberi nama. Nah, di sini artinya C3H7OH itu dia memiliki dua isomer. Ya, 2 isomer. Nah, silakan Marvin. Nah, saya mau nanya Paul, kalau yang seperti ini termasuk isomer apa ya? 1 propanol dan 2 propanol ini? 1 propanol dan 2 propanol ini termasuk isomer apa? Ya, 1 propanol dan 2 propanol ini termasuk isomer apa? Audionya sudah nyala? Videonya? Tes. Video. Oh ya, Maaf nih. Oke. Nah, kira-kira 1 propanol, 2 propanol ini termasuk isomer apa? posisi Sir. Ya, oke, good, mantap. Thank you, Paul. Jadi termasuk isomer posisi ya, isomer posisi. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan 4 karbon. Jadi bermula dari C. Ini OH, kemudian kalau kita lihat ke bawah, maka C, ini OH, kemudian ini C, ini OH, kemudian C. Kemungkinannya seperti ini ya. Berarti coba Nathaniel. Nah, Iya, Pak. ya, videonya dinyalakan. Minta untuk memberi nama dari yang pertama dulu. 1 Yes. Kalau 4 karbon itu butana. butanol, Ya, good. Nomor 2. 2 butanol, Iya, nomor 3. 2 butanol, Yes. Kemudian nomor 4. 1 butanol. Iya. Thank you, Nathaniel. Nah, di sini berarti karena sama, coret ya. Coret. Nah, berarti ini yang panjang itu rantainya 2 isomer. Nah, masalahnya untuk 4 itu mulai bisa kerangkanya itu udah mulai bisa diubah ya. Itu kalau 4. Nah, diubahnya gimana? 1, 2, 3. Semoga terlihat. Jadi dari yang panjang dibuat bercabang ya. Jadi kita mulai ubah susunannya sekarang. Kalau OH-nya di sini 1, kemudian kalau di sini OH-nya, kemudian C. Kalau OH-nya di sini, kemudian C. Kalau OH-nya di bawah, gitu ya. Nah, sekarang coba minta Jill bantu. Untuk nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Halo Jill.
Yes, sir. Oke, videonya dinyalain. Nah, coba minta bantu beri nama yang nomor 1. Karena pilih yang terpanjang dulu ya. Yang terpanjang. Yang terpanjang berapa karbon? 3. 3, oke. 3 itu propana. Iya. Kalau C-nya 1 itu metana. Itu mungkin jadi cabangnya ya. Nah, namanya apa? Nomor 1. 2 metil 1 propano. Iya, betul. 2 metil 1 propano. Kemudian nomor 2? Ada kelihatan, sir. Ini tuh C-nya di ke 1 atau di kedua, sir? Di kedua. Menceng saya. Berarti 2 metil 2 propano. Betul. 2 metil 2 propano. Oke. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 sama kayak 1, bukan? Oke, betul. Silakan Jody, 2 metil 1 propano. Very good, sama. Terus nomor 4. Bentar ya, sir. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja. Nah, rantai terpanjangnya berapa? Clue. Rantai terpanjangnya berapa? 3. 3, oke. Kemudian yang berarti yang lainnya adalah cabang. Nah, sekarang beri angkanya. Cabangnya apa yang terlihat? Cabangnya maksudnya? Oke, tadi kan terpanjang 3. Terpanjang 3 tentunya yang masih ada OH-nya ya. Bisa seperti ini, atau bisa, kalau seperti ini nggak bisa, nggak boleh. Nah, atau bisa seperti ini, jadi bebas. Misalkan seperti ini, berarti cabangnya 1 karbon ya. Nah, mungkin mulai terlihat. Oh, jadi sama kayak yang atas juga dong. Nah, very good. Oke, thank you, Cil. Nah, berarti 2 metil 1 propano ya. Nah, jadi ada berapa? Nah, kita coret yang sama. Berarti nomor 3 ini sama dengan nomor 1. Nomor 4 juga sama dengan nomor 1. Berarti totalnya 2. Nah, apakah ada susunan yang lain nggak kalau 4 karbon? Kerangkanya udah enggak. Jadi kalau 4, kalau kerangkanya dibuat begini, atau dibuat seperti ini. Ya. Kemudian bisa dimodif yang lain kerangkanya, udah nggak bisa. Ya. Dengan kerangka seperti ini, OH-nya dipindah-pindah, ini ada 2 isomer. Kemudian dengan kerangka seperti ini dipindah-pindah juga ada 2 isomer. So, the total is 4 isomers. Ya, jadi untuk yang C4H9OH, isomernya ada berapa? Ada 4. Tadi kita udah bahas. Nah, sekarang saya minta kita membuat yang C-nya 5. C5H11OH ya. Clue yang kita perlu clue-nya adalah C5 kerangkanya seperti apa? Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Sebelum melanjut ke sini. Isomer itu harus dicari satu-satu, Sir? Iya, betul. Walaupun ada patokan membantu untuk nanti ini akan dibahas untuk membantu sedikit membantu lah, tapi memang dicari satu-satu. Memang dicari satu-satu. Oke, Sir. Thank you, Sir. Sip. Carinya memang perlu ada pola supaya tujuannya apa? Supaya tidak ada yang terlewat isomernya. Jadi teratur. Jadi tadi kan bermula dari yang panjang dulu, kemudian ada kerangkanya diubah. Nah, seperti itu. Jadi ada keteraturan kita untuk mengerjakan. Dengan tujuan supaya tidak ada yang terlewat. Itu tujuan utamanya. Oke, yang lain. Mungkin ada yang di Sokratif. Saya cek Sokratifnya. Oke, enggak ada. There is no question in the
Socrates. Sir, Yes. kalau 2-metil propanol boleh nggak? Atau harus pakai 1? 2-metil propanol. Oke, bentar. 2-metil propanol. Enggak boleh. Kenapa? Karena 2-metil propanol itu nanti akan ambigu. Karena 2-metil propanol itu bisa jadi OH-nya nempel di 1, bisa jadi OH-nya nempel di 2. Enggak boleh. Kalau etanol itu enggak pakai 1 boleh. Karena di ujung kiri kanan 1, di ujung kiri 1 juga. Oh, berarti sama aja, buat apa angka 1-nya? Kayak gitu ya. Thank you question-nya. Ada muncul pertanyaan lain lagi? Tadi Felicia ya, kalau nggak salah ya. Oke, ada lagi? Oke. Kalau ada, boleh juga nanya di Japri lewat line, ya. Oke, di line juga enggak ada. There is no question. Okay, now we continue with the carbon, 5 carbons, yeah, 5 carbons. Okay, when we talk about 5 carbons, so there is a pattern. Jadi the same pattern when we do yang 4 carbon, kita buat kerangkanya dulu ya, kita buat kerangkanya dulu. Oke, kalau kerangkanya yang panjang bagaimana? This is the clue. Yang rantai karbon yang panjang, oke, 5. And then we continue with the another chain ya. Misalkan 1, 2, 3, 4 kita taruh di sini. Kerangka another chain itu juga bisa seperti ini ya. But ini adalah sama ya kerangkanya. Hanya kalau dari penomorannya sama atau dari nama alkennya juga sama ya. Jadi kerangkanya untuk yang kiri dan kanan, yang terakhir itu sama saja, ya. Nah, karena kalau kita coba beri nama, namanya adalah ya 2-metil butana kan. Nah, kiri juga, yang kanan juga sama. Nah, kerangkanya sama. Jadi kerangka pertama, ini kerangka kedua, kemudian kerangka ketiga kira-kira kita buat seperti apa? Kan cabangnya udah pindah-pindah ya. Cabangnya kalau di ujung taruh di sini nanti sama dengan yang atas. Berarti pasti cabangnya itu taruh di tengah-tengah, jangan di ujung-ujung. Kemudian kerangkanya ada 4. Nah ini sekarang kerangkanya kalau misalkan 3. Kalau kita buat seperti ini, nanti sama yang atas. Karena kan kita rantai utamanya yang panjang. Jadi jangan dua-duanya langsung ke bawah. Berarti langsung ke atas. Ting, C. Nah, berarti ada lain lagi? Udah nggak ada, ya. Coba sekarang tulis oret-oret. Nah, kerangkanya berapa? Nah, maksudnya isomer berapa? Kalau nomor 1 itu isomernya berapa? Nomor 2 isomernya berapa? Nomor 3 isomernya berapa? Yuk, kalian cari. I give you time 3 minutes. Nanti ditanya. 3 minutes. Jadi 47 ya, menit 47 kita mulai lagi. Oke, saya tak. Wih, cepat. 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4. 1. Oke, 3, 4, 2, 3, 4. 3, 4, 2. 3, 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3. Oke, nah, oke, ketemu 3, 4, 2. Saya koreksi yang 3 itu masih ada kekeliruan, ya. Silakan Brian, saya juga mau izin mau minum dulu. Kan masih ada waktu di sini, kerjain ya. 3, 4, 2. Yang duanya yang salah. Coba cari lagi yang ketiganya. Oke, kurang 1 menit lagi ya. Saya mau minum dulu bentar. Enak juga bisa minum. C-nya di bawahnya tidak terlihat. Oh iya. Silakan, Derek. Patrick.
Oke, I'm back. Oke, udah benar ya bahwa itu 247 kayak gitu. 2341 karena bawahnya tadi nggak kelihatan. Oke, baik. 341. Ya, semoga yang lain juga menemukan yang sama. Kita lihat ya. Karena si OH-nya bisa ditempel di sini 1, 2, 3. Ketika di sebelah lagi, oh kenapa saya harus dari kanan ya? Oke lah, baik dari kiri. 1, 2, 3. Ketika ditempel berikutnya, dia sama dengan nomor 2 ya. Nomor 2, ini nomor 1. Oke. Sekarang OH-nya berikutnya, oke kita pakai angka mulai dari 1. 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, kemudian di sini 1 lagi, sama ya, sama. Nah, kalau membingungkan, kita bisa analisa, tempelkan nomor 1 yang di sini, kemudian tempelkan dengan nomor 1 di sini, terus beri nama, berdasarkan aturan nama yang sudah dipelajari. Kalau sama, oh berarti senyawanya mereka sama. Nah, kalau di sini, 1, ini 1, ini juga 1, ini juga 1. Ya, semoga terlihat ya. Oke, baiklah. Ketika kita jumlahkan, ini adalah 3 isomer, ini adalah 4 isomer, kemudian yang ini adalah 1 isomer. Seperti itu ya. Oke, jadi totalnya adalah 8 isomer untuk alkohol ya. Nah, ini akan sama ketika OH itu diganti Cl. Ya, jadi ini jumlah isomernya akan sama kalau misalkan C5H11OH atau C5H11Cl. Karena menggunakan prinsip yang sama, Cl-nya nempel kemana-mana, kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke gimana pola yang terjadi kalau untuk yang ether ya, COC. Nah, kita amati untuk yang COC. Oke, pertama yang tadi ada pertanyaan dulu nggak? Untuk yang C5H11-nya. Untuk C5H11-nya. Sorry sir, itu kenapa bisa dapat 8 isomer ya hitungnya? Oke, karena di nomor 1 ada 3, ini ada 4, yang ini ada 1. Jadi totalnya 8. Oke, ada muncul Bang. Yang nomor 3-nya kenapa C yang di tengahnya nggak 2? 2. Oke, tadi itu kemungkinan untuk dia ditempeli dengan, nah nomor 2 enggak, karena sudah 4. Kalau ditambahin 1 OH masuk ke sana jadi 5. Ada muncul pertanyaan lagi? Oke. Ini ya. Ada lagi? Enggak ada. Sudah cukup ya. Oke. Jadi yang di tengah nggak bisa karena dia ada 4. Jadi kalau tempelin jadi 5. Makanya dia cukup 1. Oke, Frans silakan. Jadi 8 ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi yang muncul? Oke, bersyukur Melisa nanya ya. Ya? Mau nanya dong, yang satu dapat 3 isomer dari mana ya? Yang 1 dapat 3 isomer dari, karena OH-nya ketika ditempel ke ini, jadi OH ini namanya 1 pentanol. Kalau OH nempel di sini 2 pentanol, di sini 3 pentanol. Kalau di sini berarti 2 pentanol lagi, kayak gitu. Oke, muncul pertanyaan lagi? Apa yang terpikir lagi? Cukup ya. Nah, ada lagi silakan untuk memastikan segala macam. Sip, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir untuk hari ini. COC. Nah, ini game Clash of Clans ya. Saya dulu main. Sekarang akunnya udah dikasih ke murid. Udah level TH 10. Oke, nah sekarang COC. Kalau kita lihat, kalau misalkan CH3, OCH3 untuk dalam ruang lingkup ether berarti cuma 1 ya. 1
Sekarang bagaimana kalau misalkan ininya oke. Berarti sebelum membahas ini, saya membahas yang satu ini. Kalau misalkan satu C, kemungkinan nempel yang tadi seperti kita prinsip konsep OH, nempel OH, itu cuma satu ya, cuma satu. Kemudian kalau misalkan C-nya ada 2, yang tadi cuma C sama C, itu kemungkinannya OH-nya kemungkinan cuma 1 juga. Kalau 3C, kemungkinannya jadi gini, nempel di sini dan nempel di sini. Jadi kemungkinannya 2. Kemungkinan 2, kalau 4C, tadi kemungkinan didapatkan yang di atas itu ada 4 isomer. Ya, OH-nya nempel di kemungkinan kerangka-kerangkanya beda juga. Kalau 5 karbon, tadi tertulis adalah 8 isomer ya. Jadi kita pakai pola ini sekarang. Nah, kemudian untuk informasi sampai 6C itu adalah 17 isomer. Wow. Ya. Oke. Nah, lebih dari 6 enggak lah. Kita udah mulai makin pusing. Nah, sekarang kalau misalkan di kiri adalah 2C, ini adalah O, dan di sini adalah 1C. 1C. Maka sekarang yang dibuatkan ini 1C, berarti kemungkinannya ini adalah 1, ngelihat dari sini, ya. Yang 1C juga 1, maka ini berapa isomer? Berarti 1 isomer. Nah, ini contoh penggunaannya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Berarti ini coba dihafalkan dulu. Oke. Ini saya simpen, saya masukin ke line ya. Nanti kita pakai. Ini the last. Wait, bidding wall. Silakan untuk melihatnya di line. Ting. Oke, nah sekarang kalau sambil lihat line ya. Sekarang ether kita lihat. Oke, langsung. C6 H3 bentar. 14O. Oke, isomernya ada berapa? 6. Oke. Isomernya ada berapa? Nah, isomer ini C6 itu kalau seperti ini secara umum itu ada alkohol dan juga punyanya ether, ya. Berarti ada isomer gugus fungsi nih, gugus fungsi. Kemudian kita lihat kalau alkohol dengan C-nya 6, artinya kan C6H berarti 13 OH. Kita tahu tadi kalau C-nya 6, tadi kan OH-nya nempel-nempel ke C kemungkinannya berapa? Itu adalah di sini 17 isomer. Oke. 17 isomer. Nah, kemudian kalau ether kita perlu susun dulu. Namanya ether kan 1C, kemudian O, kemudian di sini bisa 5C ya. Nah, kita lihat. Kemudian kita bisa ubah lagi menjadi 2C, kemudian O, kemudian di kanannya 4 karbon. Kemudian kita bisa ukur lagi 3C, O di sini, kemudian di sini 3C lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau 4C, O, 2C nanti sama lagi, balik lagi. Nah, kemudian kalau ini 1C itu tadi 1 isomer. Nah, kemudian kalau 5C dia adalah 8 isomer, gitu ya, 8 isomer. Maka yang di sini ini totalnya ini 8 isomer. Jadi totalnya begitu. Nah, kalau 2C ini 1 isomer.
Kalau 4C tadi, 4 isomer. Maka ini isomer ada berapa? Totalnya ada 4 isomer. Nah, sekarang kita lihat yang 3C. Nah, 3C itu kita lihat 3C kemungkinannya adalah ini 2 isomer, ini juga 2 isomer. Nah, saya jabarkan lebih detail untuk yang nomor yang 3C sama 3C ini. Saya detailkan di sini. Mari kita detailkan. Sekarang kita detailkan berkaitan, oke, kalau 2 itu kemungkinannya bisa nempel seperti ini atau bisa nempel seperti ini ya. Ini O, ini O. Bisa nempel seperti ini atau nempelnya seperti ini ya. Begitu. Jadi nempelnya di nomor 2. Ini ada 4 kemungkinannya. 4 kemungkinannya apa? 2 lagi, ini O, ini C, ini C, ini C. Perhatikan yang di tengah-tengah. Terus ada 1 lagi adalah C, C, kemudian O, kemudian C, C, C. Ya. Saya mau katakan ini ada faktor pengali sama dengan 4 isomer. Tetapi ada yang sama. Yang sama siapa? Yang sama adalah ini. Ini terhitung 1. Jadi ini dikurangi 1 isomer. Totalnya 3 isomer. Maka ketika kita hitung, yang di sini 8 ditambah 4 ditambah 3. Jadinya 15 ditambah 17. Jadi ada berapa isomer? Jadi ada 32 isomer. Nah, nggak apa-apa. Coba nanti dilihat-lihat lagi. Saya memberi saran untuk menganalisa adalah yang ini semua diberi nama, baru kelihatan bahwa yang saya centangin itu isomernya cuma 3. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu. Sampai di sini aja dulu, nanti Senin kita bahas lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sampai di sini dulu, pertanyaan langsung ke line ya, ke Jabrik. Oke, sampai jumpa di Senin depan. Bye-bye all. Silakan absen. Makasih, Sir. Ya, sama-sama. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama. Thank you, Sir. Ya. Kita. Ya. Thank you, sir. Yes. You're welcome. Duh. Thank you, sir. Yes. You're welcome.